Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya masih di channel ya, masih di channel Cak Tutorial. Oke, pada kesempatan ini saya kedatangan ya sebuah laptop Asus ya yang cukup terbaru ya. Ini slim ya, laptop slim. Jadi ini baru ya, laptop baru ini dari brand Asus. Untuk tipenya adalah, kita cek dulu ya tipenya teman-teman. Tipenya adalah Asus ExpertBook ya, ini Asus ExpertBook teman-teman. Untuk ExpertBook untuk SKU nya P1411CW CM, CM ya. Jadi P1411CM ya. Untuk ini ada serialnya juga, TCM 1 kurang jelas ya, seperti itu teman-teman. Jadi itu tipenya. Jadi ini menggunakan prosesor, kalau nggak salah menggunakan prosesor Celeron N4010 kalau nggak salah ya. Nanti kita cek untuk spesifikasinya. Ini kita buka. Jadi ini sudah dinyalakan tadi ya. Jadi pemiliknya mengeluhkan Windowsnya tidak aktivasi ya. Kita cek saja ya, langsung kita cek teman-teman. Cek ya, ini sudah saya buka ya tadi ya, itu saya cek. Kita cek ulang lagi nggak apa. Jadi ini saja. Jadi untuk SKU nya ini sebentar teman-teman ya, kita klik Test Manager. Nah ini SKU nya itu. Untuk spesifikasinya kita cek performance teman-teman ya. Nah ini adalah, mohon maaf, untuk prosesornya menggunakan Intel Celeron N4020, CPU nya 1,10 GHz. Jadi untuk CPU nya menggunakan Celeron. Terus untuk memorinya ini terinstall 4 GB teman-teman ya, 4 GB. Untuk disknya sudah menggunakan SSD. Jadi ini kayaknya sudah menggunakan NVMe ya, karena memang laptop sekarang sudah banyak menggunakan NVMe yang tipis-tipis ya teman-teman. Untuk SSD nya menggunakan Kingston ya. Untuk kapasitasnya 256 GB. Oke, jadi seperti itu speknya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi orangnya mengeluhkan Windowsnya nggak aktif. Kita cek ya. Jadi untuk mengetahui Windows kita ini sudah aktivasi ke Microsoft, kita tinggal cek di sini teman-teman. Ya, cek di Windowsnya, kita kan, kemudian kita klik setting teman-teman. Nah, kita klik setting. Nah, terus ini ya. Jadi Windows is not activated. Jadi Windowsnya nggak diaktifasi ya. Kemungkinan gagal atau kemungkinan sudah menggunakan aplikasi pihak ketiga ya, di crack ya. Akhirnya ya seperti ini ya. Akhirnya dia muncul notifikasi belum teraktivasi. Nah ini solusinya bagaimana? Kita cek dulu aja. Langsung kita masuk ke sini, kita klik ini, kita klik aja langsung activationnya seperti apa kasusnya. Nah ternyata kasus seperti ini teman-teman. Jadi dia tidak bisa masuk aktivasi ke Windows ya. Saya kurang tahu. Biasanya kalau seperti ini biasanya itu menggunakan aktivator ya, pihak ketiga. Jadi mohon maaf, kadang-kadang itu muncul kayak gini, sudah menggunakan pihak ketiga, nggak ori Windowsnya ya. Jadi saya nggak tahu ini dulu belinya laptopnya ini include dengan Windows atau enggak, saya nggak tahu. Nah, saya kurang tahu karena saya hanya kedapatan seperti ini. Kalau saya cek fisiknya itu nggak ada labelnya Windows Ori-nya itu ya. Nggak apa, kita cek aja, nanti kita install ulang. Coba kita install ulang. Soalnya pemiliknya minta diinstal ulang. Jadi kita eksekusi aja. Ya ini kasusnya kalau teman-teman, kalau seperti ini biasanya itu beberapa fitur dari Windows itu akan dikunci ya kalau tidak diaktifasi ya. Makanya Windows sendiri menyarankan untuk beli ya lisensinya secara tidak langsung. Kalau kita nggak beli, nah biasanya dikunci kayak gini, beberapa aplikasi akan dikunci ya, nggak bisa kita gunakan. Nah, termasuk Office dan lain-lain. Ini kayaknya Office juga nggak bisa. Ini Office-nya kita cek ya, kayaknya Office-nya menggunakan Office 365 ya. Nah, kita cek portnya. Oke, kita cek. Nah, ini lah bener 365 ya ini ya. Nah dia minta disuruh untuk sign out ya, sign in ke Microsoft Office. Nah ini ya, disuruh sign in, create account. Jadi kalau kita punya akun bisa, kalau nggak bisa ya terpaksa kita biasanya tuh
di banned ya, di close, beberapa di close oleh Office, jadi nggak bisa kita gunakan. Nah ini ya, unlicensed product, jadi nggak bisa kita gunakan, mesti disuruh beli teman-teman. Oke, saya sudah paham apa namanya voice-nya. Kalau seperti ini biasanya nggak bisa digunakan untuk ngetik. Nah ini kan terus sekali kan, dia nggak bisa digunakan untuk ngetik teman-teman. Nah ini harus kita disarankan untuk beli lah. Nanti ini kan saya install ulang termasuk Office-nya. Untuk proses instalasinya apa namanya tidak saya videokan ya. Terus apa namanya, saya hanya ingin menunjukkan kalau produk kita, laptop kita tidak diaktifasi ya, baik itu Microsoft apa namanya Windows-nya maupun Office-nya tidak teraktivasi ya, baik itu yang beli apa namanya ori ya maupun yang pakai cracker lupa kita aktivasi ya, kayak gini ya, sepertinya kayak gini biasanya itu ya, ini nggak bisa digunakan, ini sudah diblokir ini ya, ini sudah diblokir, disuruh aktivasi. Nah ini biasanya itu tidak teraktivasi teman-teman. Kita disarankan untuk beli produk Microsoft yang asli, seperti itu ya, seperti itu. Jadi kalau bisa teman-teman saat beli laptop baru, ini sudah dikunci semua nih lah ini ya. Nah, ini nggak keluar ikonnya kan, nah dia nutup lagi, keluar lagi, seperti itu. Usahakan teman-teman kalau beli apa namanya laptop ya, itu tanyakan ke penjualnya apakah ini Windows-nya ori atau apa namanya cuma diinstalkan, diaktifkan saja, atau apa namanya termasuk juga ya, termasuk juga Office-nya sudah satu paket dengan Windows-nya. Kadang-kadang itu kita itu kurang paham ya, seperti itu ya, ditanyakan aja, nggak apa-apa ke tokonya, nambah beberapa ratus ribu, mending beli yang ori teman-teman, karena sudah terjamin ya. Ori itu kita mendapatkan garansi update ya, update dari Microsoft, termasuk Office, Windows juga akan tercover ya, aman. Nah kalau yang bajakan mohon maaf ya, yang hanya sekedar deaktivator, yaitu kendalanya kayak gini. Kalau aktivatornya lupa, nggak kita upgrade, nggak kita aktifkan secara berkala, nah ini resikonya ya, nggak bisa kita gunakan ini ya. Jadi ini nanti akan saya install ulang Windows-nya, saya install ulang apakah ini sudah belinya termasuk include dengan Windows-nya, beli laptopnya dulu ya, sudah diaktifasi, sudah dapat SN dan lain-lain, apakah seperti itu. Biasanya kalau produk ori itu teman-teman, saat kita install ulang, kita connection ke internet, dia langsung teraktivasi secara otomatis karena sudah mendeteksi mainboard yang ada di laptop ini, seperti itu. Termasuk Office-nya juga seperti itu teman-teman, akan teraktivasi secara otomatis. Kalau Office biasanya kita harus masukkan ke akun Microsoft Outlook kita ya, kita masukkan akun Microsoft kita, dia langsung teraktivasi. Jadi teman-teman, saran saya, saya ulangi lagi, saran saya, saat teman-teman beli laptop, pastikan Microsoft Office-nya, Microsoft Windows-nya itu sudah bawaan dari include dengan laptop itu, biar aman ya, nggak timbul masalah di kemudian hari. Oke, demikian video dari saya. Oke ya, sebelum saya akhiri, ini nanti kan saya install ulang teman-teman. Nah ini pastikan kalau mau install ulang teman-teman sudah membackup semua datanya, sedikit informasi aja ya. Biar nanti kalau mau eksekusi laptopnya sendiri, menginstal ulang, di backup dulu. Ini saya menggunakan SSD teman-teman ya. Untuk backupnya saya pakai SSD eksternal. Oke. Nah itu sudah saya backup teman-teman. Nah biasanya ya, ini karena memang ya pengguna yang biasa ya, nggak expert ya. Ini saya cek untuk partisinya masih kosong teman-teman, kayaknya sudah di backup ya. Kemudian untuk datanya di My Document ini banyak sekali. Nah ini sudah saya backup, termasuk yang download ini. Nah bagi pengguna awam biasanya tuh nyimpennya di sini teman-teman. Lah kalau nggak kita backup, karena nanti kita install di drive C ya, file ini ada di drive C teman-teman. Kalau nggak kita backup ya hilang ya, nanti filenya akan hilang, kita kebingungan nanti ya, karena akan melakukan proses recovery dan lain-lain ya, akan panjang nanti.
baiknya di backup dulu. Ini sudah saya backup, sudah saya masukkan di sini, sudah saya backup semua ya. Nah ini tinggal kita siap-siap install ulang. Sudah saya backup ini. Oke, seperti itu. Mohon maaf ya durasinya panjang, terlalu banyak saya ngoceh ya. Semoga bermanfaat video ini. Terima kasih sudah nonton. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.